Podcast Lisensi. Ada lagi nggak sih tentang hal-hal yang bisa meningkatkan keruhian kita gitu, kalau apalagi khususnya ketika kita lagi di lisensi? Oke. Mungkin Untuk di lisensi itu kita juga ada nih, kalau misalnya kita di sekret sampai maghrib, kita mengadakan kebiasaan untuk melakukan ngaji bareng. Ngaji bareng. Walaupun hanya 2 halaman ya, walaupun halaman 3 halaman itu udah sangat membantu kita. Apalagi kita sebagai setiap hari sebagai umat muslim kan harus membaca Al-Quran setidaknya 1 hari sekali. Jadi dengan adanya program ini atau kebiasaan ini bisa meningkatkan keimanan kita. Oke, iya benar. terus mungkin kan tadi ya ada kita kebiasaan azan kita diam gitu mendengarkan, baca Quran, kebiasaan sholat duha di pagi dan lain-lain. Mungkin ada perspektif atau pandangan dari luar tuh, ini lisensi strict banget nih, banget. Terus juga cewek sama cowok kayak dijauhin banget dan lain-lain, pakaiannya harus rapi dan lain-lain. Nah itu mungkin lisensi kok kayak nggak asik lah gitu. Nah, apalagi di zaman anak-anak muda sekarang itu dari luar katanya gitu tuh. Padahal mah kita kan santai-santai aja. Nah, itu syariah itu sebenarnya bukan memperhambat kita untuk gaul gitu. Nah, itu emang tetap syariat yang kita lakukan, tapi kita bisa tetap membawa secara asik di dalamnya gitu. Jadi nggak terlalu kita monoton strict banget kok. Kita tetap boleh ketawa, boleh. Nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Kita dengar lagu nyanyi juga boleh-boleh aja. Sering kan kita nyanyi ya. Karena menurut saya sholat terus baca Quran itulah kewajiban kita. Bukan hal yang harus kita hindari dan harus kita kayak ketinggalan zaman nih, bukan. Tapi itu memang kewajiban kita sebagai umat manusia, umat Islam. Masih lu sholat musik strict banget. Itu benar sih. Lu terlalu ke kiri bos. Sekarang dikit, benar. Iya. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Tadi mungkin kalau misalnya nih, kira-kira dari teman-teman lisensi gitu ya, dari teman-teman lisensi itu kira-kira kalau misalnya mereka ini ketika datang, dan tadi kan ada pandangan kalau di lisensi ini itu dari pandangan dari luar itu strict gitu ya. Kalau misalnya dari luar ini teman-teman kader kita yang pelisensi atau pesekret baru pertama kali, dan ketika dia nggak sesuai itu kira-kira diapain gitu? Oke, penyesuaian nih, pembiasaan. Iya. Mungkin pastinya kalau dari luar gitu ke lisensi ya ada vibes yang berbeda lah, lebih beda lah, pokoknya ada lah sesuatunya. Mungkin banyak dari orang luar gitu yang sering berkata seperti itu. Nah, untuk pembiasaan kita tetap pelan-pelan kok, maksudnya ya kita nggak langsung lu begini, lu beda sama gua. Itu nggak boleh. Langsung ditembak gitu ya. Kita lebih ke arah pencontohan dari kakaknya, dari pengurusnya. Mungkin mereka ngeliat dikit, ternyata kakaknya pakainya seperti ini, ternyata adabnya kalau salaman lawan ini begini. Itu kita pelan-pelan tuh gitu. Jadi nggak langsung menjudge itu salah, tapi kita sama-sama berkembang lebih baik lah. Kita bukan orang soleh pas Karena dengan kebiasaan-kebiasaan itu kita bisa terbiasa gitu. Awalnya kayak dipaksa dan akhirnya terbiasa gitu. Mungkin lanjut kali ya sambil karena tuh kita lagi keram, mungkin dia karena terlalu sering rapat terlalu semangat gitu. Terlalu semangat apalagi olahraga. Apalagi mungkin bisa HRD atau gimana ya, mengadakan olahraga. Menarik. Kemarin kita udah sama badminton, futsal dan lain sebagainya. Oke. Tadi kan kukuah ya. Ini kita sambil nunggu saya ke kemarin deh kali ya. Tadi kukuah, sekarang kita ke keilmuan ya. Tadi kan karena emang ininya kan di kukuah sama keilmuan. Kira-kira cara lisensi ini meningkatkan keilmuan dari kader-kadernya itu gimana sih? Untuk meningkatkan ya, kita bicara tentang meningkatkan ini kita sebagai mahasiswa kan pasti banyak banget nih di kita juga lah merasa ya kayak di kelas tuh kurang nih, yang apa yang diajarkan dosen dan lain sebagainya kurang. Jadi kita sebagai mahasiswa harus otodidak atau mencari sendiri apa yang kurang-kurangnya nih dari materi-materi itu. Dan di lisensi ini wadahnya atau tempatnya mencari ilmu-ilmu itu yang kurangnya dari dosen. Nah, kita juga mengadakan kelas pintar. Di situ ada keilmuan tentang
olimpiade, terus ada business plan, terus ada video dan kreatif dan lain sebagainya. Dan itu bisa meningkatkan keilmuan para kader-kader kasih lisensi itu sendiri. Dan juga ada kajian internal ya, ada kajian internal dan lain sebagainya. Apalagi itu tentang ilmuannya. Kalau keilmuan tadi benar ya, kajian yang mungkin yang membedakan kita dengan kelas gitu ya. Kelas kan dapat materi dari dosen, terus ada diskusi mungkin lebih sedikit gitu, nggak maksimal. Nah di sini kita bener-bener ada materi gitu di kajian internal mungkin ya, ada materi-materi dasar. Tapi pas ujung-ujungnya kita bawa diskusi tuh tentang kontemporer sekarang, terus permasalahan sekarang kita hubungkan lah. Nah itu benar. mungkin yang bisa menambah banget lah benefitnya. Terus juga selain itu kan kita punya lomba-lomba juga. Iya sih, lomba. Yang paling meningkat ilmu tuh lomba sih. Jadi kita kan kita ikutin lomba, baru kita mau belajar nih. Mantap banget. Nah itu poin plus banget sih kalau kita mau benar-benar meningkatkan keilmuan. Karena dengan lomba itu kan kita mau belajar, terus mau sungguh-sungguh, apalagi nggak apa-apa walaupun kalah tapi tetap harus berusaha terus. Oke, benar. Karena kegagalan itu kan awal dari sebuah kesuksesan. Betul banget. Oke, mungkin boleh kali di-spill dikit kira-kira materi apa nih yang biasanya itu ada di kajian yang ada di lisensi mungkin. Kajian lisensi ya, mungkin kalau sekarang yang lagi hype tuh sustainable finance. Sustainable finance. Nah itu kayak keuangan yang berkelanjutan lah, keuangan yang mana intinya itu memastikan ataupun mensejahterakan kehidupan kita ke depannya. Jadi nggak berhenti hanya kita cari duit, dapat keuntungan dan kayak sementara gitu. Tapi itu juga tergantung kepada alam nanti ke depannya gimana, terus juga kesejahteraan masyarakat gimana ke depannya. Nah itu saling berhubungan lah. Jadi kita berekonomi tapi juga tetap bagaimana kita harus melangsungkan kehidupan ke depannya. Nah itu. Karena ke depannya kita nggak ada yang tahu nih bagaimana kita. Karena kita lihat perkembangan zaman aja, teknologi dan lain sebagainya itu udah berkembang sangat pesat. Apalagi dengan yang inflasi dan lain sebagainya, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup kan harus bertahan, harus bertahan dan harus menyiapkan apa yang harus kita siapkan untuk masa depan kita. Sampai kita biasanya manusia nggak jauh-jauh ke sikap tamak lah, sifat tamak, mawar dan lain-lain, nggak bisa merhatikan sekitar gitu. Nah itu kita harus hindari banget, karena mungkin kalau dalam ekonomi Islam ada tuh makosid syariah, 5 syariah gitu. Hifzuddin menjaga agama, hifzun nafas menjaga jiwa gitu. Terus juga ada hifzul mal menjaga harta, ada hifzun nasl menjaga keturunan, dan terakhir hifzul hifzul mal, hifzul nasl. Kok lupa satu ya? Satunya apa nih, masih kurang satu. Oke, satunya nanti bisa kalian temukan ketika kalian mengikuti kajian-kajian yang ada lisensi. Oke, mungkin ini aja polisi kita kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.